Yang bohong Pak Jokowi Gibran atau Bahlil yang bohong? Entah kenapa waktu saya ditanya sahabat saya mengatakan dengan berat hati bahwa kali ini saya percaya dengan Bahlil Lahadalia. Banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ya, ini menunjukkan bahwa minat investasi di Ibu Kota Nusantara ini terus, dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kita bicara IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang menjadi proyek mercusuar dari Presiden Jokowi. Ini seperti proyek yang dikerjakan oleh Bandung Bondowoso. Proyek yang begitu complicated, memindahkan ibu kota negara, dilaksanakan dalam waktu yang sangat-sangat dipaksakan, hanya 2 dan 3 tahun ini. Yang terjadi memang ya penuh dengan pertanyaan gitu. Apalagi kemarin saya sudah mengatakan bahwa ini dipaksakan sebelum Pak Jokowi lengser dari jabatannya, seolah-olah istana itu harus ada dan ada target-target tertentu yang sangat, menurut saya sangat irasional. Belum banyak yang selesai, termasuk dalam pembebasan lahan. Itu salah satunya yang dianggap oleh publik. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan wakilnya mengundurkan diri. Dulu kita terbuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi maupun oleh anaknya pada saat debat Wapres, bahwa di IKN, wah, banjir investor asing. Bahkan ada mantan Perdana Menteri Inggris menjadi dewan pengawas atau dewan penasehat untuk pembangunan IKN. Belum lagi ada lagi orang-orang luar negeri, macam lah, luar biasa gitu. Jadi seolah-olah itu akan menjadi proyek yang pasti jadi, dan saya nggak tahu apa perannya penasihat-penasihat asing yang dari luar negeri, yang mantan Perdana Menteri Inggris, mungkin juga ada yang dari India, dari Cina, apa perannya gitu. Saya tidak tahu. Apakah itu untuk menarik investor asing ke Indonesia atau ke IKN khususnya? Ya, ini menjadi soal. Dalam setiap kesempatan Pak Jokowi mengatakan ini yang antri masuk menjadi investor di IKN ini luar biasa banyak. Apalagi dalam debat Cawapres, Gibran juga berbusa-busa mengatakan investor asing banyak, atau mungkin investor lah kan gitu. Tapi semua omongan-omongan yang tidak ada buktinya itu dipatahkan dengan jelas oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI, Bahlil terpaksa ngomong terus terang bahwa sampai sekarang belum ada secuil sebiji jarah pun investor asing yang masuk di IKN. Pembangunan IKN selama ini hanya ditopang oleh APBN dan beberapa pengusaha swasta PMDN, penanaman modal dalam negeri. PMA-nya masih zero. Ada pertanyaan publik, yang bohong Pak Jokowi Gibran atau Bahlil yang bohong? Entah kenapa waktu saya ditanya sahabat saya mengatakan dengan berat hati bahwa kali ini saya percaya dengan Bahlil Lahadalia. Karena apa? Bahlil ini mengucapkan ini bukan di depan media, tapi di depan Komisi 6 DPR RI. Kalau Bahlil bohong, konsekuensi politiknya sangat tinggi. Artinya bisa dipastikan apa yang dikatakan oleh Bahlil itu benar adanya.
Masalah ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya bukan hal yang mengagetkan lah. Karena kita sudah terlalu kenyang sering sekali dapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu banyak, saya mau merinci satu persatu bisa habis waktu 2 hari mungkin. Jadi saya tidak kaget untuk hal itu. Nah, IKN ini akan menjadi soal di kemudian hari karena akan menjadi beban yang sangat berat untuk APBN kita. Meskipun Pak Luhut mengatakan berkali-kali, dana kita besar, kita mampu untuk membangun IKN, kemudian plus dengan proyek makan siang gratisnya Pak Prabowo. Itu kan kata-kata Pak Luhut untuk penghiburan diri kepada masyarakat. Pada kenyataannya, bendahara negara kita, Ibu Sri Mulyani, nggak seperti Pak Luhut, nggak seoptimis Pak Luhut seperti itu. Defisit APBN kita semakin lama semakin bengkak. Kondisi fiskal kita juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi akhirnya banyak orang perjudais membangun kecurigaan bahwa contohnya Tapera saja. Itu peraturan pemerintah tahun 2024 yang nomor 21 akhirnya secara tidak sadar dan mengalir begitu saja rakyat menduga jangan-jangan dana yang dikumpulkan untuk Tapera untuk pembangunan ini itu untuk menutupi lubang-lubang itu. Meskipun ini masih jangan-jangan belum tentu benar, tapi praduga atau persepsi masyarakat tidak selamanya salah. Karena persepsi itu dibangun dari kondisi-kondisi fakta yang ada di depan mata kita sekarang. Jadi kita harus melihat secara real bahwa IKN ini ya biar sajalah sampai tanggal 20 Oktober Pak Jokowi masih menikmati seolah-olah IKN itu akan jalan. Nanti saya berharap satu hal, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan dilantik tanggal 20 Oktober jauh lebih realistis dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Realistis terhadap kenyataan, realistis terhadap anggaran, realistis dengan kondisi-kondisi yang mengikutinya. Pak Prabowo menurut saya dengan pengalaman beliau sebagai tentara, sebagai pernah jadi pengusaha besar, jadi mempunyai kalkulasi yang lebih realistis dan lebih berpijak pada kenyataan dibandingkan dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan sekedar hanya ingin membangun warisan, monumen kebanggaan. Tapi bagi Pak Prabowo tidak seperti itu. Katakanlah nanti Pak Prabowo ngotot akan membangun, menyelesaikan IKN gitu. Sejarah Indonesia tidak akan menulis nama Pak Prabowo. Yang ditulis adalah Pak Jokowi. Jadi menurut saya memang saya berpikir Pak Prabowo harus menciptakan legacy baru untuk Pak Prabowo sendiri. Yaitu apa? Memberikan kesejahteraan rakyat. Pak Prabowo menekan harga-harga kebutuhan pokok. Pak Prabowo mampu menguatkan nilai rupiah misalkan. Pak Prabowo mampu menekan stunting. Pak Prabowo mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pak Prabowo mampu menekan laju inflasi yang terlalu tinggi misalkan begitu. Itu jauh memberikan legacy daripada harus menyelesaikan warisan orang lain. Saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo mempunyai kemandirian untuk itu. Jadi dengan rekam jejak seorang Prabowo yang jauh lebih senior dari segi usia maupun pengabdian kepada negara dibandingkan Presiden Jokowi, saya yakin Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden boneka yang dikendalikan oleh mantan presiden. Meskipun anaknya mantan presiden menjadi wakilnya. Tapi kita kan tahu bahwa selama ini apa sih perannya wakil presiden? Mohon maaf dengan segala hormat, meskipun tidak enak didengar itu mengatakan presiden itu matahari utama, wakil presiden hanya sekedar ban serep. Ini sesuatu yang tidak
tidak enak didengar itu. Tapi dalam prakteknya memang masyarakat melihat seperti itu. Jadi kembali pada realita pembangunan IKN ini, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Sudrajat Djiwandono, mantan Gubernur BI, tim ahli ekonominya Pak Prabowo, bahwa program menyejahterakan rakyat, memberikan gizi kepada masyarakat, entah dalam bentuk sarapan yang bergizi atau makan siang gratis, itu jauh lebih penting dibandingkan pembangunan IKN. Nah, itu saya bahagia mendengarkan hal itu. Jadi sahabat Indonesia, kita tidak perlu terlalu risau dengan berita-berita yang mengatakan Pak Jokowi dulu mengatakan banjir investor asing. Ya, ternyata menurut Pak Bahlil berbeda. Ya, kenyataannya memang begitu. Kita tidak perlu kaget lah, karena rekam jejaknya kan kita sudah melihat sendiri gitu. Kalau Bahlil yang mengatakan, bukan karena saya percaya dengan Bahlil semua tindakan dan ucapannya, tidak, tapi diucapkan Bahlil di depan Komisi 6 itu tidak mungkin ada unsur kebohongan, minimal tidak berani lah, karena disampaikan di lembaga politik yang bernama DPR RI. Jadi ini menjadi PR kita. Saya sebagai rakyat hanya berharap Pak Prabowo jauh lebih realistis dibandingkan dengan Pak Jokowi dalam membangun IKN. Kalaupun sudah ada kesepakatan undang-undang dan sebagainya bahwa ibu kota negara akan dipindahkan, silahkan saja. Tapi dalam waktu yang sangat realistis, bertahap, jangan memaksakan diri. Bandung Bondowoso itu hanya mitos. Kita punya realita yang berbeda dengan Bandung Bondowoso. Tidak bisa membangun candi dalam waktu sekejap gitu ya. Atau seperti Sangkuriang itu hanya legenda, mitos belaka. Jadi saya berharap Presiden Prabowo nanti jauh lebih realistis, karena masalah-masalah kebangsaan kita, masalah-masalah yang diinginkan rakyat itu jauh lebih penting, jauh lebih urgent dibandingkan dengan membangun bangunan fisik yang bernama IKN. Toh dalam kenyataannya Jakarta masih layak dipertahankan menjadi ibu kota negara. Meskipun sudah ada undang-undang DKJ, toh belum ada peraturan pemerintah. Jadi artinya sampai sekarang Jakarta masih secara de facto menjadi ibu kota negara. Jadi Pak Prabowo, saya pikir harus lebih realistis dibandingkan Pak Jokowi. Itu opini saya terkait dengan investor asing yang belum ada di IKN, dan mudah-mudahan juga tidak ada lagi Starlink ya, yang akan katanya akan menguasai IKN itu. Karena apa? Bukan saya anti dengan investor asing, tapi akan membahayakan kedaulatan negara ini kalau Starlink, perusahaan Amerika, dibiarkan mengkooptasi ibu kota negara kita. Karena itu kan ibu kota itu kan paling strategis, itu jantung dari suatu negara itu adalah ibu kota. Apalagi kata Bahlil, Elon Musk dengan Starlink itu investasinya hanya 30 miliar. Saya juga heran, investasi hanya 30 miliar tapi dielulukan bak raja, di pesawat dijemput sampai di pintu tangga pesawat oleh Pak Luhut, lebay, atau mungkin semacam inferior kompleks lah yang kita hadapi sekarang. Jadi mudah-mudahan ke depan kita lebih realistis dibandingkan dengan orang-orang yang mengajak kita berutopia, bermimpi yang tidak ada realitanya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam realita Indonesia. Jangan ada dusta di antara kita. Saya Rudi S. Kamri.